Nah, jawaban ini sebenarnya pengalaman yang terjadi. Sebelum itu berarti yang tidak banyak orang tahu setelah ruqyah terjadi. Ruqyah terjadi betul, jadi ada kesurupan, ada indikasi di sana ada jin, itu di ruqyah betul ada. Tapi yang banyak orang nggak tahu itu setelah di ruqyah itu banyak jinnya yang kembali, ya, karena memang si pasien itu tidak memiliki benteng. Dalam kita kan ada benteng. Nah, nggak ada benteng, makanya bisa kembali lagi. Nah, makanya dalam ruqyah itu direkomendasikan lebih utama ruqyah mandiri yang dilaksanakan secara sendiri dan tidak harus membaca Quran. Jadi sebenarnya yang dirubah itu adalah pola kehidupan harian, karena muslim berarti pola kehidupan harian itu harus didasarkan pada sunnah-sunnah kehidupan harian. Ruqyah mandiri cara pertama berarti makan dan minum, karena makan dan minum itu hadis sahih mengatakan setan bisa ikut makan, setan bisa ikut tidur. Nah, berarti makan dan tidurnya harus dibenahi dulu. Caranya gimana? Berarti dengan doa. Doa sebelum, setelah itu harus wajib ada. Kalau mau ditambahi berarti sebelum tidur wudhu, lalu baca beberapa ayat Al-Quran seperti ayat kursi atau surat Al-Mulk atau surat 3 surat terakhir. Itu sebelum tidur. Kalau sebelum makan berarti baca basmalah. Karena yang paling disukai itu, karena setan bisa masuk itu dari makan dan dari tidur. Terlebih nanti kalau berikutnya berarti setelah makan tidur, masuk rumah dipastikan baca salam dan menutup pintu dan sebagainya, jendela itu dengan basmalah. Nah, itu ruqyah mandiri itu diawali dengan itu. Habis itu berarti apa? Sholatnya diusahakan, ya, kalau laki-laki ya bersama dengan orang-orang, dengan jamaah berarti. Kalau perempuan di rumah sendiri nggak masalah. Berarti itu yang kedua, sholatnya diperbaiki. Yang jadi masalah banyak orang di ruqyah tapi nggak pernah bisa nggak bisa bacaan Al-Quran, itu yang jadi masalah. Ini cuma gerakan tok, Al-Fatihah tok, habis itu Qul huwallahu ahad, habis itu ya gerakan tok, nggak ada bacaan. Berarti sholatnya diperbaiki, sebisa mungkin tahu artinya. Nah, itu ruqyah mandiri yang berikutnya. Lalu yang ketiga berarti ada wirid zikir khusus, wirid baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu orang yang ada indikasi mau diruqyah itu, ada jin itu, berarti dia harus konsisten membaca Al-Quran. Jadi setiap hari ada ayat yang dibaca walaupun 1 halaman. Kapan bacanya? Bacanya nggak harus di rumah. Kalau di rumah lebih bagus, karena ada keutamaan lain. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu setan akan pergi, khususnya surat Al-Baqarah. Bisa dibaca ketika berangkat kerja. Ya, ketika berangkat kerja, nyampe parkiran kantor, sebelum beranjak dari sepeda motor, buka Al-Quran, baca 1 halaman, setengah halaman, itu tiap hari. Itu ruqyah berikutnya mandiri, itu gampang banget. Ayatnya gimana? Ayat yang dibaca Al-Quran seluruhnya dari awal, itu jadikan harian. Nah, gitu. Terus habis itu zikir tambahan. Zikir tambahannya seperti zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu zikir yang paling ampuh untuk menjauhkan setan, terutama di bagian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau pas males 1 kali, kalau pas ada semangat 10 kali, kalau ada kelonggaran waktu 100 kali. Karena hadis sahih menyebutkan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka tidak ada setan yang bisa memasuki tubuh dia. Nah, itu cara paling gampang ruqyah mandiri. Karena tujuan ruqyah itu tidak hanya mengeluarkan jin, tapi gimana merubah pola kehidupan seseorang itu. Setelah jinnya keluar itu pola kehidupannya dirubah. Nah, pola yang paling gampang dirubah itu yang merubah bukan orang lain, tapi diri sendiri. Karena itu yang paling kuat.